Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalamami dari kelas TI 24C2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang flowchart. Oke, kita simak videonya. Teman-teman, pada pertemuan kedua mata kuliah algoritma dan struktur data, pada sesi ini kita akan membahas tentang flowchart. Notasi algoritma flowchart. Flowchart adalah representasi visual atau diagram alir yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah dan urutan proses suatu algoritma atau program. Flowchart menyajikan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis yang saling terhubung, membantu dalam memvisualisasikan bagaimana informasi mengalir dan bagaimana proses dilakukan. Yang ketiga, dalam kaitannya dengan notasi deskriptif, notasi algoritma yang menggunakan flowchart dapat lebih cepat dibaca atau dilihat alur dan hubungannya. Nah, flowchart ini membantu menggambarkan langkah-langkah dan urutan proses dalam algoritma secara visual. Itu bisa memudahkan kita memahami aliran informasi dan proses yang terjadi. Nah, selanjutnya simbol-simbol pada flowchart. Ada beberapa simbol utama yang sering digunakan dalam flowchart. Misalnya simbol ini nih, simbol terminator. Nah, simbol ini digunakan untuk menandai awal dan akhir dari program. Nah, yang keduanya itu flow line. Yang garis ini nih, flow line. Ini dapat digunakan untuk menunjukkan arah aliran program. Yang ketiga ini ada proses menunjukkan proses pengolahan data. Dan yang keempat ini ada input atau output. Ini untuk menunjukkan masukan data dan keluar data. Nah, yang kelima ini preparation, digunakan untuk membuat deklarasi nilai awal. Nah, yang bulat ini namanya on-page connector, digunakan untuk menghubungkan antara flowchart. Nah, ini yang ke-7 ini decision. Nah, ini untuk menunjukkan keputusan atau kondisi untuk memilih keputusan. Nah, ini contoh sederhana penggunaan flowchart. Nah, mari kita lihat beberapa contoh sederhana dari penggunaan flowchart untuk memvisualisasikan algoritma. Nah, ini nih, misalnya ini seperti algoritma sederhana mengirim pesan WhatsApp. Nah, ini yang pertama, mulai. Yang pertama mulai itu ditandai dengan yang persegi panjang ini. Yang kedua itu pilih kontaknya. Pilih kontak kan proses. Nah, kalau proses itu input. Nah, input atau output menunjukkan langsung data keluar. Jadi masukin yang ini nih. Nah, habis itu tulis pesan. Tekan tombol kirim pesan. Setelah itu baru mengirim pesan. Nah, setelah itu selesai. Nah, mulai sama selesai sama ya. Soalnya dia kan pakainya terminator. Terminator ini yang menandakan start awal dan end akhir. Kelebihan flowchart. Flowchart ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu memberikan visualisasi yang jelas sehingga memudahkan pemahaman. Nah, yang kedua ini simbol grafisnya meningkatkan keterbacaan sehingga algoritma dapat dipahami bahkan oleh orang yang tidak memiliki latar belakang pemrograman. Nah, yang ketiga ini flowchart memudahkan analisis alur kerja. Ini buat memudahkan analisis alur kerja nih. Dan perencanaan langkah-langkah yang tepat sebelum diimplementasikan ke dalam kode. Nah, itu kelebihan flowchart, ada 3. Nah, intinya flowchart ini dapat dipahami oleh siapa saja dan mudah dimengerti. Oke, sekian
penjelasan materi tentang flowchart dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.